DPRD Kota Depok sesalkan penolakan kebaktian duka di Cipayung. Intoleransi tak boleh hidup bertentangan dengan UUD 45. Loh. Emangnya ada intoleransi di negeri yang sangat toleran sejagat raya ini? Nggak ada. Nggak usah membesar-besarkan masalah lah. Ini paling cuma miskomunikasi atau kesalahpahaman. Lagi pula, menurut akun bodong ini, misa penghiburan itu harusnya dilakukan di gereja, bukan di rumah. Takut nggak bisa bayar perpuluhan ya? Dan kenapa bisa misa itu digeruduk? Karena kata dia, misa itu cuma joget-joget, pakai sound horeg sambil mabok. Makanya, paling cuma miskomunikasi aja, kan? Apa? Itu kan ibadah yang buat orang meninggal. Gimana sih? Apa buat joget-joget? Wah, ngawur itu yang komen. Goblok itu yang komen. Dasar. Kenapa? Aksi intoleransi kembali terjadi di Kota Depok. Untuk kehadiran kami dari Pemuda Batak Bersatu hari ini dengan tujuan ingin melawan intoleran yang ada di Kota Depok sebenarnya. Kami dari Ormas Pemuda Batak Bersatu yang notabene ormas ini atau perkumpulan kami ini adalah perkumpulan yang terdiri dari beberapa agama dan tidak didominasi oleh satu agama. Kami dari Kristen ada, dari Muslim ada, dan beberapa agama yang ada di Indonesia ini kita ada. Pada prinsipnya kami hanya mau mempertahankan bahwa Depok ini harus menjadi kota yang saling menghargai di antara umat beragama, dan pada prinsipnya kami menentang kegiatan yang terjadi tadi malam terkait intoleran yang ada di Kota Depok. Sekarang situasinya gimana? Untuk saat ini situasi yang terjadi sudah mulai kondusif. Dari pihak aparatur keamanan sudah mengetahui, dan dari pihak keluarga juga sudah berdamai, mungkin ya bahasanya berdamai, tapi kami dari pihak Pemuda Batak Bersatu tetap harus mempertahankan bahwa tidak boleh ada intoleran, terkhusus di Kota Depok. Udah ada permintaan maaf nih? Permintaan maaf dari aparatur pemerintah, mungkin dalam hal ini RT, RW, Lurah, yang saya dengar sudah ada, tapi proses hukumnya kalau menurut hemat kami ini harus terus berjalan supaya situasinya semakin kondusif adanya. Kalau abang sendiri melihat sebenarnya di Depok ini kan miniaturnya Indonesia ya, seperti apa sih harusnya di Depok ini terkait masalah kerukunan beragama itu? Depok ini harus menjadi contoh untuk bagi masyarakat banyak, terkhusus di Indonesia, karena menurut saya Depok ini kan kita terdiri dari beberapa suku bangsa, mungkin semua elemen-elemen dari kesukuan juga ada di Kota Depok. Jadi Depok ini juga baru-baru ini juga mendapatkan julukan ya sebagai kota anti intoleran. Jadi itu yang harus kita pertahankan sebenarnya di Kota Depok. Harapannya seperti apa? Harapannya supaya kejadian seperti inilah menjadi yang terakhir kali terjadi di Kota Depok dan di kota-kota lain. Itu harapannya. Kalau abang lihat bang kejadian kemarin itu dampaknya seperti apa? Bisa seperti apa gitu? Dampaknya sebenarnya kan ini akan mencederai hati ya, mencederai perasaan dari saudara-saudara kita yang menganut agama Katolik. Karena yang dilarang itu prosesnya mau melakukan misa untuk almarhum, untuk mendoakan atau menyemayamkan jenazah. Parah emang. Itu yang dilarang. Jadi perlu ada semacam sosialisasi atau apa gitu bang dari pihak pemerintah bang? Nah, sosialisasi sebenarnya inilah pentingnya pihak pemerintah ya.
perlu melakukan sosialisasi terhadap aparatur-aparatur pemerintah, mungkin dari tingkat RT, RW, lurah, kan gitu. Jadi itu harus diberikan pemahaman bahwa memang Indonesia ini anti intoleran sebenarnya, dan tidak boleh terjadi kembali di kota Depok terkhususnya. Berarti kan, oke. Medan emang mau gerada geruduk orang yang sudah meninggoy, dijuluki dengan kota yang toleran. Padahal mah nggak toleran, apalah. Tapi gak aneh juga sih, yang dari itu juga. Jualan daging babi di demo, beribadah di gereja digeruduk, acara duka, acara misa penghibur juga dilarang. Geruduk. Sementara kita, terkadang pesta menggunakan fasilitas jalan dibiarkan. Ketika ada yang meninggal, tahlilan malam pertama, malam kedua, malam ketiga, Munafik juga nggak anjing. ada yang melarang. Suara toa masjid 5 kali dalam sehari, nggak pernah ada yang demo. Itulah cara mereka menghargai agama kita dan juga keberagaman di negara ini. Tetapi begitu egoisnya kita, sehingga kita menganggap diri kita ini paling benar dan menganggap bahwasannya negara Indonesia ini itu cuma milik kita. Ya kan? Jualan daging babi. Ironis anjing. Ironis dan ironis dan ya standar ganda. Gak aneh sih kalau misalkan hobi standar ganda kayak gitu. Kocak. Gak mau salah tapi orang lain kudu salah. Nama acara sih, Pak. Depok, Jawa Barat, hari Minggu, Apa lagi? tanggal 28 Juni 2026. Saat ini suasana di rumah duka Geruduk-geruduk. Bapak Sihotang. Semua warga Katolik datang untuk mau menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, melarang supaya tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Jadi romohnya sudah datang tetapi tidak bisa misa karena Pak RT-nya melarang. Ini di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Jembatan Serong. Pertanyaannya adalah kepala RT-nya itu inisiatif pribadi, apa punya paham khusus, apa ikut aliran Islam yang fasis itu, apa ada bayaran. Nah, ini kayak apa ini? Apa bisa ditelusuri nih. Apa motifnya apa nih? Emang hanya semata karena uang, apa emang keyakinan pribadi, apa hanya sebagai orang pesuruh doang. Nah, Suasana di rumah duka Bapak Sihotang. Semua warga Katolik datang untuk menghadiri misa penghiburan, tetapi Pak RT setempat tidak membolehkan, tidak boleh melakukan ibadat apapun, hanya boleh ibadat di dalam hati masing-masing. Ini kejadian kemarin hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 di daerah Cipayung, Depok, Jawa Barat. Gak tau lah, gue udah gak bisa berword-word lagi. Masa umat Katolik ada yang meninggal, mau doa penghiburan aja gak boleh bersuara, cuma boleh dalam hati. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, kalau ada kasus intoleransi kayak gini juga cicing wae, tara komentar. Pura-pura gak lihat, pura-pura gak tahu. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Orang Jawa Barat tolerannya di mana, Kang? Baru minggu kemarin ada umat Kristen doa di Hegar Mana Bandung dibubarin. Akang kita tahu udah nggak? lanjutannya pacar. Aduh. Sekarang umat Katolik mau ibadah penghiburan aja masa nggak boleh bersuara sama Pak RT, harus dalam hati. Toleran wadul, Kang. Halu wae si Kang Deddy mah. Iya magis barbar pisan intoleransinya, Kang. Kapan atuh Kang Deddy mau atensi perhatian ke umat minoritas Kristen yang ditindas di daerah Akang? Warga Kristen itu bukan warga kelas 2 yang nebeng tinggal di Indonesia. Mereka punya hak beribadah yang sama, dan Akang sebagai pemimpin daerah harus bisa menjamin hak beribadah mereka. Sok atuh, Kang. Sing karunya ka umat Kristen teh. Suasana di rumah Masalahnya adalah orang lokalnya atau orang misalkan orang masyarakat lokalnya yang tadi lanjutannya
Kapangaruhan ku budaya Timur Tengah. Gimana? Terus kapangaruhan yang kaum Pasis itu gimana? Oh, memang tahun-tahun loh sulit loh buat ngubahnya gimana sih? Memang bisa diberantas, tapi kan pemerintah yang dari pusatnya juga pelanggar begitu gimana? Yang bikin aturan kayak apa namanya kayak berat sebelah gitu gimana? Coba ayo. Nggak ada bedanya ya, pemerintah daerah juga terbatas kewenangannya. Bisa dibersihin tapi ya kalau misalkan ngebersihin nggak tidak akan mudah, apalagi kota yang udah ya tak aneh, kota yang udah tak aneh gitu kan, mang tahun-tahun kalau nggak salah kan itu sarangnya apa dia nggak terus partai sarangnya kaum Pasis ya itu Pasisme dan agama, nah itu tuh gak usah heran jadinya, berarti kan kita tinggal nyesuaiin aja. Kalaupun kalau mau di situ sih harusnya pakai yang gaya timur, jangan pakai yang gaya barat, kayaknya lebih diterima deh, semoga saja ya. Oke segitu aja bangke emang. Oke segitu aja kalau ada info lagi kita share di sini. Oke see you dan oke segitu aja, bye bye.